Memperkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia. Bangsa Indonesia lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena Indonesia dijajah oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dampak penjajahan. Bangsa Indonesia saat menderita, tertindas, mental spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosbud, pertahanan, dan keamanan. Jauh sebelumnya juga, sejarah Indonesia berawal dari A. Dimulainya zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. B. Secara geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yakini lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. C. Zaman dahulu, Indonesia terbentuk kerajaan. Buktinya adalah 1. Kerajaan Tarumanagara bercorak Hindu Buddha di Jawa Barat. 2. Kerajaan Kutai atau Hindu di Kalimantan. 3. Kerajaan Sriwijaya atau Buddha di Palembang yang menguasai seluruh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Keempat, Kerajaan Majapahit atau Hindu di Jawa Timur. Dengan pahitnya, Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh semenanjung Melayu. Kelima, Gajah Mada dengan sumpah palanya yang berbunyi bahwa aku Gajah Mada tidak akan pernah beristirahat dan berhenti puasa sebelum Nusantara bersatu. Istilah atau sebutan Nusantara dikenal oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia berasal dari kata A. Indus sama dengan India, B. Neso sama dengan pulau-pulau. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini, kalian akan mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara, yakni I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno. 1. Lahir dimakamkan di Blitar. 2. SD di Surabaya dan kos di rumah Hos Cokroaminoto. Ketiga, 1920, Soekarno kuliah di ITB. Keempat, mendirikan PNI 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaan atau pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Kelima, keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia, tapi ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores. Lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Keenam, setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda II, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta, lahir 12 Agustus 1902. 1. Memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong Sumatera Bon. 2. Tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indis Vereniging, perkumpulan pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indis Partij, Suryadiningrat, Does Dekker, dan Tijipto Mangunkusumo bergabung, maka Indis Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ketiga, Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia. Keempat, pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaan yang berjudul Indonesia Free. Kelima, tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya, Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digol Papua. Keenam, tahun 1935 diasingkan ke Banda Neira. 7. Tahun 1942 dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. 8. Saat agresi militer Belanda kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lain. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan dan ditunjukkan pendiri negara. 1.
Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, A. Pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. B. Pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Kedua, semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya. Perioditas nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni 1. Periode 1. Sebelum pergerakan nasional Indonesia pada zaman itu, masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan. Periode kedua, masa pergerakan nasional 1908, ciri perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal, sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia, semua bersatu ingin merdeka bebas dan dari penjajah. Ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, munculnya organisasi kepemudaan Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Sarekat Islam 1912, Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942, lalu Jepang mulai menjajah Indonesia 1942 sampai 1945. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun, Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam A. Pancasila, B. Proklamasi, dan C. UUD 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. 1. Bunyi pasal ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, pasal 37 UUD 1945. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. 1. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final. Kedua, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. A. Kesatuan politik. B. Kesatuan wilayah. C. Persatuan pertahanan dan keamanan. D. Kesatuan ekonomi. Dan E. Kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, yang artinya NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan menggerakkan bangsa untuk menunjukkan tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang artinya segala isi dan kekayaan alam, termasuk suku, agama, bahasa, kepercayaan, merupakan suatu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yang artinya setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, yang artinya kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik negara. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, yang artinya budaya Indonesia adalah satu keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis
yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi 1939, di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar.